secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year. Kembali bersama kami di Market Buzz pemirsa, pemerintah tetap optimis fundamental perekonomian Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan iklim investasi masih tetap aman meskipun terjadi sentimen dinamika sosial politik di dalam negeri. Optimisme tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% secara year on year dan kuartal ataupun pada kuartal kedua tahun ini. Serta sejumlah indikator pendukung optimisme tersebut yakni Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang kembali kepada atau berada di level ekspansif 51,5% pada bulan Agustus setelah sempat melemah di level 49,2% pada bulan Juli. Sementara daya tarik pasar modal Indonesia juga masih terjaga dengan baik dan pemerintah sendiri terus mendorong stimulus untuk meningkatkan daya beli, terutama meningkatnya ataupun menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini fundamental, ini menjadi penting karena tentu kita paham bahwa pasar modal ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental, namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI, Purchase Manager Index Manufactur, ini sudah balik di atas 50%. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan Juni 2025 sebesar 4,1 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika. Surplus ini tercatat meningkat dibandingkan dengan surplus neraca dagang di bulan Juni 2025 yang sebesar 4,1 miliar dolar Amerika. Hingga Juli 2025, Indonesia sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Juli 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-minyak dan gas. Adapun surplus non-migas pada Juli 2025 mencapai 5,75 miliar dolar Amerika atau naik dari bulan sebelumnya mencapai 5,22 miliar dolar Amerika dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15, bahan bakar mineral atau HS27, serta besi dan baja atau HS72. Sementara itu neraca perdagangan dari komoditas migas mencatatkan defisit sebesar 1,58 miliar dolar Amerika atau defisit melebar dari bulan sebelumnya sebesar 1,11 miliar dolar Amerika. Adapun komoditas penyumbang defisit komoditas migas adalah hasil minyak dan minyak mentah. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau AKU Mandiri menyambut baik langkah strategis pemerintah menstabilkan ekonomi pasca kerusuhan aksi demonstrasi. Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau AKU Mandiri, Hermawati Setiorini berharap kondisi ekonomi Indonesia bisa tenang dan bangkit di mana imbas dari aksi demonstrasi banyak pelaku usaha yang mengalami kehilangan pendapatan. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan stabilitas gejolak dinamika sosial dan ekonomi perlu didukung 100%. Pasalnya dengan situasi yang kondusif, ekonomi bisa berjalan dengan stabil. Prabowo benar-benar bisa memulihkan ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Ini benar-benar teman-teman di UMKM anggota aja sudah posisinya udah ngeluh gitu, mereka nggak bisa jualan gitu. Jadi mereka hanya mendapatkan masukan yang misalnya warga sekitarnya saja beli. Nah itu kecuali apalagi maaf nih
nggak cuma pelaku usaha kecil, yang menengah pun karena mereka di restoran gitu, di mall, mereka kan sekarang pada menghindar untuk ke tempat-tempat ramai itu. Nah itu saya berharap sekali Pak Prabowo bisa, pemerintah ya khususnya, nggak cuma Pak Prabowo ini, karena seluruh lapisan pemimpin kebijakan yang membuat kebijakan, baik DPR gitu, baik MPR, baik pimpinan di kementerian masing-masing untuk berbenah diri, menyembuhkan luka dari rakyat Indonesia khususnya yang berdampak kepada ekonomi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah terbatas usai terkoreksi di atas 3% secara intraday. Dan IHSG terbebani saham Big Caps dengan DCII yang menjadi pemberat utama di tengah koreksi 5,31% dan berkontribusi minus 19,5 indeks point. Indeks harga saham gabungan ditutup turun dalam di 1,21% di level 7.736,06 di akhir perdagangan Senin. Pelemahan IHSG cenderung terpangkas karena secara intraday IHSG sempat melemah di atas 3% di level 7.547,56. Hanya dua indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, sektor perindustrian naik 1,58% dan sektor kesehatan menguat 0,64%. Sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor transportasi dan logistik yang anjlok 2,19%, sektor teknologi turun 2,16% dan sektor infrastruktur melemah 1,98%. Saham-saham Big Caps menjadi pemberat IHSG diantaranya dari sektor teknologi. Saham DCII melemah 5,31% ke level Rp322.400 per saham, menjadi pemberat utama dengan bobot indeks point minus 19,5 indeks point. Dari perbankan Big Caps, saham BBRI ditutup melemah 1,73% di level Rp3.980 per saham dan menyumbang minus 14,83 indeks point ke IHSG. Selanjutnya, saham BMRI ditutup melemah 2,75% di level Rp4.600 per saham. Saham BBCA ditutup melemah 0,93% di level Rp8.000 per saham, berkontribusi minus 7,14 indeks point, dan saham ditutup melemah 0,83% di level Rp8.950 per saham, berkontribusi minus 4,74 indeks point. Di tengah tekanan dalam IHSG yang kembali terjadi, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengatakan pasar saham dipengaruhi dua hal, fundamental dan persepsi. Sementara saat ini pasar disengat oleh sentimen persepsi karena fundamentalnya bagus. Sebagai informasi, IHSG telah beberapa kali melewati masa-masa kritis. Penurunan terburuk indeks terjadi di 8 Januari 1998, di mana IHSG ambruk 11,95% dalam satu hari. Kemudian di 8 Oktober 2008, indeks tercatat turun 10,37%. Saat itu indeks dipukul oleh krisis keuangan global. Terbaru, IHSG sempat merosot 7,9% di 8 April 2025. Ini terjadi sebagai respon investor atas kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbagai sumber IDX Channel.